warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Selamat datang di podcast Smart Governance. Perkenalkan saya dengan Rita Teresia akan memandu diskusi pada episode kali ini. Telah hadir bersama kita para narasumber yang luar biasa, yaitu yang pertama Mbak Dorcas Sinurat, kemudian yang kedua Mas Muhammad Alvin Imanullah, yang ketiga Mas Johandre Ilham Rajagugu, dan yang keempat Mas Arya Widyo Novianto. Baik, terima kasih telah hadir teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat relevan dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, yaitu good practice versus bad practice dalam mewujudkan smart governance. Smart governance tidak hanya berbicara mengenai pemanfaatan teknologi, tetapi juga mencakup aspek transparansi, akuntabilitas, integritas, serta orientasi pada kepentingan masyarakat. Melalui pembahasan kali ini, kita akan melihat bagaimana penerapan prinsip-prinsip tersebut di layanan publik. Baik, mari kita mulai pembahasannya dengan menyoroti beberapa contoh good practice dan bad practice yang kerap ditemui dalam implementasi smart governance di pelayanan publik. Untuk yang pertama, pernahkah kalian merasakan layanan publik yang benar-benar memudahkan atau sebaliknya nih, justru menyulitkan? Boleh dibantu pendapatnya? Mungkin Mas Alvin, silakan. Baik, terima kasih. Adapun pengalaman saya pernah mengurus izin usaha melalui OSS atau Online Simple Submission, di mana prosesnya sangat cepat, transparan, dan tidak ribet. Bahkan pada 2023 yang saya baca, OSS berhasil menerbitkan lebih dari 4 juta NIB untuk pelaku usaha. Ya, saya kembalikan. Baik, lumayan banyak ya, 4 juta salam 1 tahun berarti ya Mas Alvin. Selanjutnya pendapat dari Mas Arya, boleh tanggapannya Mas Arya? Baik, Silakan. izin Barita untuk saya pribadi. Saya juga pernah menggunakan layanan AHU online dari Kementerian Hukum untuk pendirian badan hukum. Semua layanan pada aplikasi tersebut bisa dilakukan secara daring tanpa harus antri di kantor. Layanan itu sangat memudahkan ya bagi para pelaku usaha seperti itu. Baik, saya juga bagus juga. Ini tidak semua layanan publik pasti tidak semua berjalan mulus. Ada juga yang menjadi masalah nih. Mari kita bahas lebih lanjut. Untuk good practice sendiri, boleh diberikan contoh? Mungkin ada yang mau berkomentar, silakan. Baik, mohon izin. Adapun untuk OSS merupakan layanan digital berbasis risiko. Adapun untuk kategori usaha kategori rendah bisa langsung mendapat izin otomatis dan ini memotong birokrasi yang dulunya memakan waktu bertele-tele dan sangat lama. Baik, saya kembalikan. Kalau dari Mas Arya gimana, Mas Arya? Baik, izin menambahkan Mbak Rita, kalau dari saya, dari aplikasi AWO Online yang pernah saya uh, di Kemenkumham ya, mempermudah masyarakat mendapat layanan badan hukum, notaris, hingga yayasan. Targetnya tahun 2025 semua layanan sudah 100% digital seperti itu. Saya kembalikan ke Mbak Rita. Sudah bagus juga ya, berarti Mas Arya. Baik, selanjutnya mari kita bahas untuk versusnya yaitu bad practice. Mungkin pendapat dari yang lain untuk bad practice boleh Mas Johandre dipersilakan. Baik, izin kesehatan. Jadi, meskipun ada layanan mobile JKN, masyarakat itu masih sering menghadapi antrean panjang di rumah sakit, seperti klaim berbelit, bahkan sistem aplikasi yang error. Nah, selain itu, masih ada diskriminasi nih dari pelayanan. Jadi, seperti pasien BPJS yang kali diperlakukan kurang ramah atau harus menunggu lebih lama dibandingkan pasien yang umum. Mungkin kalau dari saya seperti itu, Mbak Rita. Oke, baik, terima kasih Mas izin Johandre. Mungkin Mbak Dorcas izin ditambahkan boleh? ya izin Barita menambahkan dari saya juga saya pernah
mengajukan untuk pembuatan SIM, di mana layanan SIM ini biasanya di kepolisian. Cuman untuk saat ini ada aplikasi yang bernama Sinar di handphone kita, bisa di-download dari App Store ataupun Play Store. Aplikasi Sinar ini memang memudahkan perpanjangan SIM secara online menurut saya, tetapi pada praktiknya di masyarakat, masyarakat tetap datang ke Satpas untuk foto ataupun tes kesehatan secara langsung. Nah, antrian ini sangat panjang dan juga masih sering terjadi pungli. Mungkin itu saja dari saya, Mbak Rita. Oke, baik, terima kasih Mbak Dorcas. Jadi kalau dari Mas Johandre sama Mbak Dorcas nih, apa sih yang membuat layanan BPJS dan SIM itu masih bermasalah? Pandangan kalian boleh dari Mbak Dorcas, silakan. Kalau dari saya, Mbak, menurut saya karena transportasi digitalnya yang belum menyeluruh. Lalu banyak proses yang masih setengah manual, sehingga masyarakat masih tetap terbebani. Dan itulah mungkin penyebab masih banyaknya pungli dan antrian-antrian yang masih panjang untuk saat ini, Mbak. Oke, baik, terima kasih. Mas Johandre mau tambahan boleh, silakan. Baik, kalau dari saya untuk BPJS mungkin untuk diskriminasinya ya, diskriminasi pelayanan itu sering muncul karena adanya persepsi negatif dari sebagian tenaga kesehatan terhadap pasien BPJS. Dan juga ditambah kurangnya pengawasan terhadap layanan BPJS. Mungkin seperti itu kalau dari saya. Jadi penyebab utamanya kebanyakan di digitalisasi ya, yang belum penuh, keterbatasan infrastruktur, sikap diskriminatif tenaga pelayanan, serta lemahnya pengawasan publik. Kalau begitu, apa sih solusi yang untuk memperbaiki bad practice ini sambil memperkuat good practice seperti OSS dan AHU online? Mungkin ada pendapat lain dari Mas Alvin, boleh menambahkan Mas Alvin, silakan. Baik, adapun menurut saya kunci sukses dari OSS dan AHU online adalah komitmen pemimpin, sistem digital yang solid, dan transparansi. Hal itu harus diterapkan juga pada layanan BPJS dan pelayanan SIM. Begitu, saya kembalikan. Mungkin Mas Arya ingin melanjutkan? Baik, Boleh Mas mungkin Arya, silakan. saya izin menambahkan, Mbak Rita. Mungkin untuk BPJS perlu memperkuat integrasi data rumah sakit ya dengan sistem YKS, mungkin seperti adanya pusat data nasional seperti itu, agar antrian tidak menumpuk dari klaim lebih cepat diproses begitu, Mbak. Baik, Mas Johandre mungkin boleh ditanggapin juga, Mas, silakan. Oke, kalau menurut saya untuk mengatasi bad practice ini ya, itu apalagi mengatasi diskriminasi untuk masalah pelayanan BPJS, itu mungkin tenaga kesehatannya perlu mendapatkan pelatihan pelayanan publik gitu. Kemudian untuk ditambahkan pengawasan harus lebih diperketat agar pasien BPJS diperlakukan setara dengan pasien umum. Mungkin seperti itu. Oke, baik, terima kasih Mas Johandre. Mbak Dorcas, boleh tanggapannya Mbak, silakan. Oke, izin Mbak Rita, menurut saya kalau untuk memperbaiki bad practice ini, khususnya dalam pelayanan SIM tadi yang kita soroti, itu menurut saya digitalisasinya itu harus diperluas. Proses foto dan tes kesehatan itu bisa diintegrasikan dengan aplikasi agar benar-benar online. Eh, di samping itu juga pengawasan ketat harus dilakukan untuk menekankan praktik pungli yang banyak terjadi saat ini. Terima kasih Mbak Rita. Baik, terima kasih Mbak Dorcas. Nah, kalau dikaitkan dengan manajemen kita nih sebagai ASN dan Smart ASN, bagaimana pendapat para narasumber mengenai hal itu? Boleh yang mau berpendapat dipersilakan. Baik, izin. Kalau menurut saya pribadi, manajemen ASN menuntut adanya integritas, profesionalisme, dan merit system. Dalam hal ini artinya ASN harus bekerja sesuai aturan tanpa diskriminasi ataupun KKN. Baik, ada yang mau menambahkan? Silakan Mas Arya. Izin menambahkan, Mbak Rita, mungkin dari nilai Smart ASN ya, menuntut ASN agar cakap digital, inovatif, dan adaptif. Ini sangat relevan ya untuk memperbaiki layanan BPJS dan SIM yang seperti tadi kita bahas ya, agar lebih termodernisasi dan ramah terhadap masyarakat layanannya. Saya kembalikan ke Mbak Rita.
Oke, baik, terima kasih untuk para pendapatnya, para narasumber. Jadi kombinasi keduanya akan melahirkan ASN yang profesional sekaligus digital savvy, sehingga layanan publik makin transparan, cepat, dan adil. Kesimpulannya, good practice seperti OSS dan AHU online menunjukkan bahwa digitalisasi bisa memangkas birokrasi dan meningkatkan pelayanan publik. Namun bad practice seperti layanan BPJS, kesehatan yang masih diskriminatif, dan layanan SIM yang masih rawan pungli memperlihatkan bahwa perjalanan menuju smart governance masih panjang. Smart governance hanya akan terwujud bila ASN konsisten membuat praktik baik, memperbaiki layanan buruk, menegakkan integritas, serta meningkatkan kompetensi digital. Dengan begitu, masyarakat akan merasakan birokrasi yang modern, transparan, dan benar-benar melayani. Begitu juga dengan layanan publik lainnya ya. Dengan memahami dua sisi tersebut, diharapkan kita dapat mengambil pelajaran berharga untuk memperkuat budaya kerja yang profesional dan mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang efektif serta terpercaya. Baik, terima kasih untuk diskusinya para narasumber hari ini, untuk Mbak Dorcas, Mas Arya, Mas Johandre, Mas Alvin, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih pemirsa semua yang sudah mendengarkan sampai akhir. Untuk diskusi kami tutup, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.